Setelah melewati tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPD, hari ini diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan atau Musrembang Cam Lebong Sakti tahun 2022. Musrembang Kecamatan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian daerah demi mewujudkan masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Tanpa hadir Bupati Lebong Kopli Ansori yang didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Lebong, kegiatan Musrembang Cam ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD di tahun 2023. Musrembang Cam adalah salah satu pintu untuk menyuarakan kepentingan masyarakat berupa usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Musrembang adalah musyawarah dalam rangka proses pembahasan, penilaian, dan penentuan prioritas usulan rencana pembangunan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk merumuskan pembangunan. Harapan saya nanti mari bersama-sama kita mewujudkan keinginan daripada kader-kader sebelumnya. Karena mohon maaf Pak Bupati, dalam 5 tahun terakhir setiap melakukan musyawarah kecamatan hampir 0% yang ada di Kecamatan Lebong Sakti ini diwujudkan dalam musyawarah kecamatan. Oleh harapan saya sebenarnya kami Lebong Sakti Pak Bupati biak berharapnya jano kepala dinasnya tun pertanian sudo ade kulo PU tun Lebong Sakti palo bapudana tun Lebong Sakti kulo kemudian palo BKD na tun Lebong Sakti kulo. Kira harapan kami DOB dapat terwujud dengan sebaik mungkin. Demikian doa aku dapat lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Kabupaten Lebong sekaligus membuka acara Musrembang Kecamatan Lebong Sakti. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kopli Ansori, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama walaupun kita masih dilanda pandemi Covid, namun kesempatan ini masih diberikan Allah kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa melakukan musrembang kecamatan yang dilaksanakan di Desa Tabah Seberang. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, alam yang penuh serba modern dan penuh wawasan yang teknologi sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, selalu mendampingi saya di setiap kegiatan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Andes Farul Rozi. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Daerah Pak Pustarani Abidin. Yang saya hormati para staf ahli, asisten. Yang saya hormati seluruh jajaran Kepala OPD yang membidangi teknis pembangunan di Kabupaten Lebong ini. Yang saya hormati Camat selaku leading sektor beserta jajaran-jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Desa beserta perangkat desa
dan juga BPD-nya yang saya lihat hadir juga, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Bukan unsur kesengajaan, namun padatnya kegiatan pemerintahan sehingga terjadi benturan. Salah satunya jam 8 pagi tadi ada rapat bersama KAHMI Kabupaten Lebong, dan disusul lagi pertemuan dengan jajaran direksi Bank Bengkulu guna membangun sinergi yang ada di Kabupaten Lebong. Direksi yang hadir dari Bengkulu itu direksi yang mantan Kapolda Bengkulu, jadi sehingga ini mengalami keterlambatan. Sekali lagi saya atas nama jajaran pemerintahan Kabupaten Lebong mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu dengan senang hati menunggu, walaupun saya yakin ada kejengkelan, tapi namun bisa terobati dengan aspirasi dan masukan-masukan dari desa ke kepala desa ke kecamatan, nanti bisa ditanggapi dan direspon dengan diskusi yang baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta Musrembang FKPD yang saya hormati, dalam ini kami merasa Musrembang sekali ini memang begitu berarti bagi kami, dikarenakan di sebelumnya Musrembang ini kita hanya bisa melakukan secara virtual. Jadi terasa kehadiran kami sebagai kepala daerah tidak begitu dekat dan tidak tersentuh. Kadang-kadang alasan jaringan dan belalah, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat itu tidak tersampaikan dengan maksimal. Namun syukur alhamdulillah di tahun ini kita diberi kesempatan untuk melakukan Musrembang di kecamatan ini bisa berjalan secara offline atau secara tatap muka langsung dengan masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini alhamdulillah hari ini rekor pertama jajaran OPD menanggapi apa yang menjadi harapan masyarakat, dan pertama yaitu melaksanakan Musrembang itu di desa-desa, walaupun leading sektornya ada di kecamatan, karena kalau setiap desa tidak mungkin. Cuman terasa bosan kadang-kadang kepala desa ini terus mendatangi kantor camat. Nah, belum nyampai kata camatnya lah duluan ngeluh, usulannya belum katanya. Akhirnya terkesan Musrembang ini tidak terlalu seret lagi kalau kita mengikuti. Itu yang dirasakan. Hari ini kami hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di desa-desa mewakili dari Musrembang kecamatan. Kenapa ini dikatakan Musrembang kecamatan? Karena tidak mungkin seorang bupati bisa melakukan Musrembang setiap desa. Jadi kita laksanakan Musrembang kecamatan, tapi dilaksanakan di desa. Kan lebih baik itu menurut pendapat kami. Jadi di sini timbul masyarakat bisa melihat dan mendengar juga usulan-usulan. Kelas yang ngomong, Pak Kades, saya sih musuh warna Musrembangnya. Nah, hari ini jelas PR kepala desa. Jadi sekali lagi selamat untuk melaksanakan Musrembang ini. Mari kita berdiskusi dengan baik. Mari kita melihat secara program mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi wajib. Di dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lebong sudah tidak lepas dari diawali dengan perencanaan. Untuk menyusun suatu perencanaan, jelas kita membutuhkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang melalui kepala desa dan terus kecamatan. Ini pada prinsip intinya harus kita pahami. Jadi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Kabupaten Lebong ini di tahun 2023, ini di tahun 2023, jadi hari inilah kita mulai dari menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga akan kita rencanakan pembangunannya di tahun 2023. Kalau di tahun 2022 tinggal pelaksanaan. Jadi usulan-usulan hari ini yang rencananya akan dibangun atau diprogramkan itu di tahun 2023. Bapak Ibu hadirin peserta Musrembang yang saya hormati, di dalam berdiskusi sudah jelas ada liku-likunya biasanya, namanya musyawarah. Terkadang ada tegang menegang nanti mana yang jadi prioritas, mana yang belum prioritas. Mungkin pada pengecekan fisik nanti diminta juga ke OPD teknis. Maka saya mewajibkan itu minimal pertanian, PU, ini yang kadang-kadang Dikbud ini menjadi sasaran usulan daripada masyarakat.
Jadi pada intinya pembangunan di Kabupaten Lebong ini 90% itu ada di desa dan kelurahan. Jadi intinya uang daerah ini dikembalikan ke desa Bapak Ibu untuk dibangun, untuk dijadikan program. Hanya 10%-nya untuk gaji PNS, tapi PNS-nya juga tetap berdomisili di Kabupaten Lebong, di desa Bapak Ibu Kepala Desa Bina. Jadi intinya kami ingin menyerap langsung supaya nanti program pembangunan kita bisa tersusun dengan baik, terencana dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu akan kita capai dan akan kita bangun ke depannya. Jadi sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang Kecamatan Lebong Sakti pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 resmi saya buka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan padatnya agenda pemerintahan. Jam 2 kita masih ada musrembang juga, namun jam 12 jam 1 kami masih ada agenda juga. Namun kami nanti pada saat Bapak Ibu berdiskusi, kami mohon pamit sebentar, dan nanti pas sebelum penutupan kami akan hadir lagi bersama Bapak Wakil Bupati, dan nanti Bapak Wakil Bupati akan menutup musrembang ini dengan sempurna. Jadi mohon agar kiranya Bapak Ibu Kepala Desa di dalam menampung aspirasi masyarakat mohon disampaikan sepenuhnya di sini, sehingga kita duduk bersama berdiskusi dan menjadikan skala-skala prioritas yang mana dan menjadi skala wajib yang mana nantinya. Supaya besar harapan kami, apa yang menjadi program visi misi kami mencapai bahagia dan sejahtera buat masyarakat Kabupaten Lebong dari sini dimulai daripada usulan Bapak Ibu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan musrembang Kecamatan Lebong Sakti tahun 2022. Semoga acara ini Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, jadikan kegiatan ini sebagai sarana yang amat bermanfaat bagi kami dalam mewujudkan pembangunan wilayah Kecamatan Lebong Sakti yang kami cintai khususnya dan kami Kabupaten Lebong umumnya. Bukakan cakrawala pikiran kami untuk dapat menghasilkan ide-ide yang bermakna dalam kegiatan musrembang hari ini dan mampu menghormati Pak Bupati Lebong, Pak Kopli Ansori yang saya hormati, Pak Wakil Bupati Lebong, Pak Rozi MPD yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Wali Bupati, para Bapak Ibu Asisten, para Kepala OPD, unsur PTK, Bapak dari Kapolsek dan juga dari Koramil, kemudian Bapak Camat Lebong Sakti, para Kades Kecamatan Lebong Sakti, para Bapak Ibu. Nah, kami ingin bertanya di sini yang kegiatan irigasi dengan volume 200 meter. Ini apakah irigasi tersier atau primer ini? Karena nanti ini desa Tabak Dipuah, beda kewenangan. Nanti mungkin Pak Kades bisa menjelaskan kepada kami usulan ini irigasi tersier apa primer, Pak? Nanti ditanggapi ya, Pak. Ini mungkin kalau memang tersier mungkin diusulkannya ke bidang pertanian. Nah, kemudian saya lihat lagi di sini ada usulan jalan hotmix, jalan lingkungan untuk Tanjung 2, Pak. Nah, ini mungkin yang lebih berkompeten yang menjelaskan nanti. Kalau memang ini arahnya ke sawah, Pak, kita sama-sama tahu lahan pertanian produktif
mungkin pihak bekerja nanti yang akan lebih ini Pak, regulasinya seperti apa itu bukan kami tidak ingin membangun, bukan, cuma kita harus hati-hati Pak di sini dalam membangun. Kemudian hotmik jalan lingkungan di Kuningagung ini mungkin bisa disampaikan kepada kami nanti Pak, fokusnya ataupun titik nolnya di mana ya nanti. Kemudian secara garis besar mungkin 9 usulan program kegiatan yang ditujukan kepada Dinas PUPR. Kami tampung dulu Pak Camat, kami tampung dulu, kemudian nanti kita akan bersama-sama ke lapangan, akan melihat kondisi real yang ada di lapangan, kemudian akan kita survei bersama-sama di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Nanti akan kita bahas di forum UPD ya. Nanti kita lihat apakah program-program yang diusulkan ini yang mana yang akan dijadikan program. Mungkin itu saja Pak tanggapan dari Dinas PUPR sementara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari perwakilan dari Dinas PUPR. Berarti ini ditampung semua ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ini nanti tolong divaliidasi ya, validasi masalah irigasi tempat di Poa tadi, apakah itu tersier atau sekunder atau primer. Kemudian tuh jalan hotmik jalan lingkungan di ujung Bandung 2 dan juga hotmik jalan lingkungan di Ujung Agung. Mohon nanti lokasi persisnya di mana gitu. Takut ini terkait dengan izin atau ini gitu kan, masalah tata ruangnya gitu. Mungkin langsung tanggapan aja ya. Klarifikasi dari desa yang bersangkutan. Kami berikan waktu kepada desa Tadak Dipua untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Perwakilan dari PUPR. Silakan. Bentar, sebentar itu mungkin Pak Bupati ada yang mau sampaikan. Silakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terusus ini kan ada usulan Tabak Dipoa, Tabak Kau tentang irigasi. Jadi mohon Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, karena Tabak Kau, Tabak Dipoa terusus Lebong Sakti minim. Jadi mohon diprioritaskan juga tentang ini kan menjadi sektor prioritas kita juga. Tetapi saya akui Pak, saya orangnya tidak mau tutup-tutupi. Jadi untuk khusus Tabak Kau, Tabak Dipoa tahun ini agak minim, ya kan? Minim. Nah jadi otomatis di tahun 2023 masih minim lah. Saya sih sudah, mungkin jika kami minat musrembang, ada lah ya. Nah. Jadi tolong diperhatikan terusus untuk ini. Nah kalau untuk jalan lingkungan terusus yang langsung dirasakan oleh masyarakat harus diusulkan. Saya janji cepat atau lambat, walaupun belum di tahun 2023, sebelum masa jabatan kami berakhir, jalan lingkungan yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, saya janji dengan masyarakat Kabupaten Lebong akan saya hotmikkan semua. Jadi jangan tidak usul, karena dinas kami ini cuma kabir satu orang, si Suang kabir. Nah, alu ada lain, staf ada lihat tumpang, kasubit Suang pulau, uyo gijigai pulau, Pak O. Ijai, minat tulung partisipasi Bapak Ibu Kepala Desa. Mbak bosan-bosan, hati nusul. Tapi saya janji, ingat, ini janji saya, jalan lingkungan yang sifatnya langsung dirasakan aksesnya masyarakat, ini ngomong OPR, saya akan janji pasti dibangun, dilicinkan, dihotmikan. Cuma nanti tahunnya mungkin tahun kumpul. Selama-lama dari bawah dapat pasti licin putih. Amat aku mengusul, berbahaya. Nusul tidak dapat, nanti jangan usul. Aja sebagai penguat, dia itu membangun program hulu hilir. Dia Mbak Acak. Nah, jadi supaya melebih menguatkan Bapak Ibu Kepala Desa, jangan tidak ditampung. Janji politik kami tetap doakan kami sukseskan Kabupaten Lebong, insya Allah. Supaya Bapak Ibu Kepala Desa proaktif mengusul pada saat musrembang seperti ini. Nah, menamo wilayah ya ada butuh data dalam lingkungan yang harus di hotmikkan. Mbak Sabtu ketika diprogramkan bangun
ternyata untuk jangka panjang karena berpikir ada dalil itu di sudah mulus kutu, padahal masih ada dalil-dalil lingkungan, gang-gang lingkungan masih berutut. Dia menama dalil lingkungan itu yang dilewati masyarakat nampak langsung, maka amal gisar seido baru itu ada jangka panjang. Sebenarnya untuk kebutuhan pemukiman masyarakat puluhan tahun hingga air hari itu masalah. Cuman nak lebih gila mulus kutu, mulus. Sudah berikutnya untuk kesejahteraan masyarakat. Gak. Usulan bedah rumah atau rumah baru. Dari Golden Lawe akan kita progreskan ke kementerian. Nah, aku mohon dengan sangat Bapak Ibu Kepala Desa menyiapkan berkas itu harus lengkap. Jangan dokumen bisa lengkap. Karena anggaran Tio APBD Kabupaten Lebongo hanya 70 miliar do kulida. Hanya 30 miliar pada nada. Dan nada yo harus syarat karena lokus kegiatan ditentukan kementerian. Itu kabupaten. Di kabupaten melengkapi dokumen-dokumen kelengkapannya. Namun secara lengkap maka tidak bisa diusulkan oleh dan kementerian tidak mungkin meng-ACC-kan. Jadi caci biar tahu kuning kementerian mau langsung si bener mau lokus pekerjaan. Tugas itu melengkapi dokumen. Nah, anggaran itu sekitar 40 miliar untuk bangun Kabupaten Lebongnya. Udah baru dana DAO. Dana DAO satu ini DAO. Cuman nilai ini tapi dana DAO dia DAO. Cuman prosesnya harus itu melengkapi dokumen-dokumen persyaratan perlengkapannya harus komplit. Jauh kementerian tidak mungkin membuat satu lokus. Akhirnya nalia dan naluya. Nah, maka peran serta Bapak Ibu Kepala Desa terkhususnya yang bertanggung jawab fungsi pemerintahan di desa melengkapi dokumen-dokumen usulan tersebut. Jangan mengusul nanti pas kita verifikasi berkas tidak komplit. Salah contoh misal kelompok tani, untuk penerima bantuan, kan harus bertanggung jawab. Nah, harus ada jelas. Uyo harus ada lahan, masih tanah darat, ada kebun kelompok taninya. Jijai pada saat itu musul kelompok tani misalnya musul untuk kebun mangus. Nah, kelompok harus ada, lahan harus ada. Jadi cigagen penerima bantuan fiktif guys. Dia program pemerintah pusat. Jadi tolong Bapak Ibu. Begitu juga pada rumah. Nah, mendokumen kamu tanah, tidak mau benar, menerima dari rumah atau pembangunan rumah baru. Nah, itu masih oke, itu bisa. Nah, ngut lo mau oke ya syaratnya ada tanah. Jadi ada harapan kita Bapak Ibu. Jadi mohon proaktif Kepala Desa. Saya betul berharap karena terus terang kalau untuk 2000 di sektor pembangunan di Tabak Seberang, Tabak Kau agak minim. Saya akui agak minim. Karena apalagi irigasi, karena irigasi itu cuma nyudong dan biasanya kope belum anak hilir nak tabak orang kiri taulau nanti sudah tiba ada kebaikan nyelek terkabulan kulit nyelek kabel nyaba bupati tip mengakui kerja orca sudo do kayak kene untuk kene evaluasi ke depan mencari memilih kontraktor pembangunan Kabupaten Lebongnya profitnya dia belum semestinya karena jano sebenarnya secara regulasi tinggi sudah melakukannya secara tahapan sudah prosedur namun pada saat eksekusi ternyata masih terganjal nak ulau dia orang kiri terus sapi tanpa padahal skema awalnya bukan ada muaro irigasi orang kiri itu sapi tanpa cuman ada datinnya. Nah, progres. Cuman kan udah nyudo nih. Di gunung tempatnya nang ulau di Cepio. Ada pada prinsipnya. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya dan hukumnya dulu Dinas Pertanian, TU terus lini sektor. Mungkin kalau Dikbud agak lumayan di tahun 2022 ya. Untuk sektor pembangunan sekolah, pagar ada, pabrik blok. Nah, dok kepala desa wajib tahu juga. Nah, kumus pulau dicap nang musuh boleh. Mau polos pula, wajib kepala desa tahu semua tentang pembangunan di desanya. Jadi
kepala desa wajib berkoordinasi dengan kepala sekolah wajib berkoordinasi dengan kepala desa. Jadi anak ke sekolah atau maham bahwa pembangunan dompet mas sekolah ada caping-caping jadi tua masuk malam reset dia masukku belum fokus betul kami serahkan dengan kepala desa. Sinergi seperti ini harapan kita bisa membangun tuh hulu hilirnya terstruktur dan jelas muaranya seperti apa. Saya akui hari ini depan Bapak Ibu masyarakat desa Tabakau Tabakdipoa, saya akui sektor pembangunan agak minim, tapi yakin Mbak itu akan kami DPR dan akan kami sukses dan tuntaskan di tahun 2003-2024. Terima kasih Pak Dipoa. Untuk melengkapi supaya kita terbuka transparan, nah Pak Kades sudah menyampaikan, saya sudah menyadari pada penyusunan itu agak berkurang di sini. Yakinlah kalau sudah bupati temuan nanya ciga sindengnya api ya. Nah kalau cah sama saya celos melek bupati ciga namanya. Ini cara satu dari skala prioritas kita di tahun ini, mulai dari Tanjung dan bla bla bla. Memang kalau mau 100% mungkin belum, tetapi memang kalau untuk di Tabak Seberang, Tabak Kau itu memang masih minim. Insya Allah tahun depan jamin menjadi perhatian karena saya tahu persis jembatan itu mengakses ke kampung Tabakdipoa. Nah jadi sudah selayaknya, cuman saya melihat kemarin ada penyempitan mungkin kita yang kedua mungkin melakukan pengembangan sate karena umum mungkin itemnya jembatan gantung tetap cuman berkualitas dan permanennya walaupun masih status jaman gantung cuman berkekuatan baik. Kalau lo nadalun langsung akses mungkin panjang proses nih biar doati ini tidak cah jadi tolong prioritas karena pada dasarnya sebenarnya masuk database kode, namun pada saat pelengkapan administrasi pada saat usulan DAO kekurangan prioritas jembatan mana yang mau dibangun. Malahan usulan kita lebih dari 20 jembatan yang akan kita bangun, namun diminta 6 dokumen kami tidak lengkap juga. Banyak dokumen-dokumen yang belum terlengkapi, akhirnya menimbang waktu yang masih minim, akhirnya menggunakan dana DAO. Jadi ini yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun karena kita mulai terarah hulu hilir, aku yakin walaupun di sini belum, tetapi ini menjadi PR. Kenapa Bupati berani berdiri di sini? Saya rasa 90% usulannya pasti dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024. Yakinlah Bapak Ibu. Tidak ada pilih kasih sebenarnya. Bupati hari ini dipilih oleh masyarakat se-Kabupaten Lebong. Arti kata, tak ada masyarakat itu yang bukan anak kandung kami. Semua anak kandung kami, Bupati dan Wakil Bupati. Yakinlah, pasti itu terlaksana. Kenapa? Bupati di Layo Musrembang Kecamatan nak Tabakdipoa Tabakau. Biasanya nak kantor camuan, cabi naik kutiknya. Nah, bahasa kliknya camuan. Oh iya, dia sekliknya berbahaya cabut. Asal itu nak beli solusi yang terbaik. Yakin kamu? Alhamdulillah. Dan terima kasih Pak Kades. Yang saya hormati Pak Sekda dan yang saya hormati para OPD Kabupaten Lebong. Dalam musrembang kali ini saya banyak bicara masalah pembangunan Pak. Saya hanya melapor kepada Bapak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, juga Kepala BPBD bahwa kemarin Pak di desa kita telah terjadi musibah angin kencang mengakibatkan satu buah rumah warga kami rusak seberat sehingga 4 rumah tersebut habis buah. Jadi mohon petunjuk Pak Bupati dan BPBD bagaimana kami dapat jalannya untuk mendapatkan salah satu bantuan dari BPBD, apakah berupa proposal ataupun secara simbolis dari Bapak Bupati. Kami sangat mengharap, mengingat kondisi warga kami ini Pak, saya tahu kondisi warga saya, tak usah saya sebut di sini, ekonominya agak minim, rumahnya rusak berat Pak. Boleh kemarin Pak Polsek sama Mas kami cek langsung ke lokasi kejadian. Itu sudah sebenarnya para Pak
Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terusus usulan Bapak Kepala Desa Tabak Kau. Warga kemarin saya melihat di medsos itu rumah kepala desa satu ya. Kepala desanya ada? Oh nggak ada ya? Oh iya lah, Lembong Sakti kan wakil ya. Rumah kepala desanya kami turut berduka atas musibah yang bukan dikehendaki kita, namun inilah kena alam. Terusus yang di Tabakau warga juga itu kerugian nanti saya bayar. Melalui CSR kita. Ada mitra kita bangun dulu yang ngerti, asal warga layak ya, karena CSR itu diberikan jaminan sosial corporate. Jadi maksudnya mulai bantuan yang warga musibah, tapi si warganya terkategori harus dibantu. Nah itu kerugiannya menjamin. Coba caci pemda di Bupati Cobo. Dia berpikir orang musibah, coba dulu kan? Tapi dengan syarat dicek sebenar-benarnya, nanti kita hadirkan orang menghitungnya tidak persen, 80%, aman 10%. Tuh. Aman bantuan 60% nemprai karena dia menyangkut lebih rayuman. Aman sekedar le bantuan cukup belas mendingan tak usah. Tapi mau mainan mun jika enam seharusnya berpenghasilan minimal 80 kuning hasilnya do akan dibantu oleh pemerintah daerah. Mungkin melalui CSR. Baik, tiap maupun para investasi yang ada di Kabupaten Lebong, do Gunung, silakan langsung. Do tugas tanggung jawabnya Bupati akan melalui. Hukum yang respon insya Allah belum waktu satu dua wilayah tim untuk mengecek. Tolong Pak Kades proaktif dong. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya apresiasi buat Kepala Desa Tabadipua. Besok kita pelaksanaan panen raya sekaligus launching MT2 di Tabadipua. Saya apresiasi ternyata kita sangat merespon program prioritas kita untuk MT2 di Kabupaten Lebong. Ternyata Tabadipua sudah langsung besok panen raya launching sekaligus melihat persiapan MT2 ini sudah siap tanam insyaallah dalam 1 minggu 2 minggu ke depan. Saya tolong Dinas Pertanian kasih dukungan penuh. Apa menjadi kendala saya tidak mau mendengar. Mulai dari penanaman, pupuk jangan ada kendala, alsitannya, traktornya itu besok harus disediakan. Ya, nanti kembali ke Hama, kami hadir setiap hari untuk menyukseskan MT2 di Kabupaten Lebong. Terima kasih. Baik, Pak Kades, saya tadi Pak Bupati sudah bicara tentang bantuannya langsung besok. Jadi Bapak tetap membuat laporan ke camat, kemudian nanti camat teruskan ke Pak Bupati. Nanti Pak Bupati akan menurunkan tim untuk melihat seberapa besar bantuan yang ingin diberikan. Jadi seluruh kades saya sampaikan di sini, kalau ada masalah situ, kalau tidak dilapor, mungkin tahu, tetapi secara administratif kita tidak tahu. Jadi seluruh Pak Kades, mohon kalau ada masalah di desa, apalagi bencana seperti ini, segera lapor, buat laporan ke camat, nanti camat teruskan ke Pak Bupati. Ya, teknisnya seperti itu. Besok kami tunggu surat dari Bapak. Terima kasih. Lanjut. Sambutan Bupati Lebong dalam kegiatan Musrembang Cam Lebong Sakti, beliau memberikan sambutan sekaligus membuka Musrembang Cam Lebong Sakti tahun 2022. Bupati Lebong berusaha menanggapi dan juga menerima aspirasi masyarakat. Beliau mengatakan Musrembang Cam kali ini bisa bertatap muka langsung. Seperti yang diketahui bahwa Musrembang Cam di tahun sebelumnya itu dilakukan secara online, sehingga kedekatan dengan masyarakat lebih berkurang, dan kali ini beliau bisa bertatap langsung dengan masyarakat. Demi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebong dimulai dengan usulan masyarakat Kabupaten Lebong dalam pembangunan daerah. Musyawarah sebagai
Musyawarah sebagai wahana usulan masyarakat dalam skala kecamatan. Nah, di bidang KPU-an ada 9 program kegiatan yang diusulkan. Dalam kegiatan Musrembang Cam Lebong Sakti kali ini, prioritas usulan itu berada di infrastruktur, dari jalan lingkungan, jembatan gantung, perbaikan desa, serta irigasi. Ia berjanji akan membuat jalan lingkungan yang langsung dirasakan oleh masyarakat pasti akan dihotmikkan dan demi memudahkan akses mobilitas masyarakat. Ia menghimbau untuk segera mengumpulkan data jalan lingkungan yang belum dihotmikkan. Adapun usulan bedah rumah dan juga rumah baru akan diusulkan. Hanya 70 miliar dana DAK dan 30 miliar dana DAU yang ada di Kabupaten Lebong, dan segera melengkapi dokumen administrasi. Tidak ada namanya penerimaan bantuan fiktif. Penerima bantuan harus real sesuai yang ada. Bupati Lebong mengatakan pembangunan yang ada di Desa Tabak Kau dan Tabak Dipa sangat minim sekali. Ia meminta maaf dan berusaha untuk lebih memperhatikan sektor pembangunan dan akan menjadikan PR dan prioritas di tahun 2023 dan tahun 2024. Usulan di Musrembang Cam Lebong Sakti terdiri dari pembangunan infrastruktur baik irigasi, jalan lingkungan, jembatan gantung, dan ada juga usulan perbaikan sekolah dasar. Bupati juga akan mengatakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan lewat CSR dengan mitra-mitra yang bekerja sama. Terima kasih, demikian.